Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gemim Sentrum Manado. Jumpa lagi kita di pagi ini di hari Minggu yang bersuka cita. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Enci masih dengan beribadah di ruang gereja, anak-anak di rumah masing-masing. Untuk itu kita hadirkan sukacita kita di pagi ini, kita beribadah. Enci undang kita semua untuk berdiri. Kita mau menyanyi lagu Tuhan mengasihi anak-anaknya. Dan yang kedua, haleluya, angkat suaramu. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Haleluya, angkat suaramu, gunakan tubuhmu untuk puji Tuhan. Haleluya, angkat kakimu, gunakan tubuhmu untuk puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan, muliakan Dia, karena Dia Yesus Allah yang hebat. Mari sembah Dia, agungkan Dia, karena Dia Yesus Allah yang dahsyat. Ya, adik-adik, tadi torong puji-pujian, sekarang semua duduk yang manis, torong semua buka ibadah kita di pagi ini dengan doa buka. Tapi sebelum itu torong mau menyanyi itu lagu Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Semua siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, torang mau berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sentrum Manado bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada dan orang tua, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Saat ini kami memohon biarlah Roh Kudus mau ada dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus mau hadir di rumah kami masing-masing agar supaya Tuhan ibadah kami ini hanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin ibadah kami ini sehingga dari awal sampai akhirnya itu semua selalu dalam kehendak-Mu saja. Ini kami yang berdoa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah kami di pagi ini. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini
semua dudu manis, nyana ada tu babajalang. Toh, pegang Alkitab karena cuma di rumah toh, jadi semua ada pasti ada Alkitab. Temu torang semua siapkan hati, torang mau dengar cerita firman Tuhan yang pada hari Minggu ini akan disampaikan oleh Penatua Enci Ilon Tuilan Boti. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mohon kita duduk yang manis, dan untuk adik-adik persiapkan itu Alkitab supaya orang boleh baca bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-10. DP perikop, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlari ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itulah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini.
Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita mau dengar cerita firman Tuhan, tapi duduk yang manis nih, jangan baku-baku kore, jangan baca cerita, jangan ganggu kakak ataupun Pak Ade. Oke? Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik sini berkati Tuhan, tadi so dengar tuh pembacaan Alkitab dan torang so baca bersama-sama. Yaitu di mana ini Samuel, dia masih kecil sama seperti adik-adik. Tetapi perlu juga torang semua ketahui, adik-adik, enci-enci, orang tua yang ada di rumah, bahwa ini Samuel ini dia pe mama adalah Hana, dia pe papa Elkana. Nah adik-adik, waktu ini Hana ada mengandung, memang dia sudah lama, sudah memang lanjut usia atau so berumur, dan dia sudah besar, dia berjanji pada Tuhan, kalau dia mempunyai anak dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Samuel lahir, dia pelihara dan pada usia sudah sekitar 12 tahun, dia membawa ke bait Allah. Nah adik-adik, itu bait Allah yang sedang atau yang memimpin atau yang menjaga di bait Allah dan yang memimpin di bait Allah itu adalah Nabi Eli. Jadi ini DP mama itu Hana membawa Samuel kepada Nabi Eli untuk mendidik ataupun mengajarkan tentang kebaikan atau firman Tuhan. Nah adik-adik, saudara-saudara ataupun anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini Samuel, ini dia taat kepada perintah orang tua, terutama kepada Imam Eli.
Samuel dia masih muda, dia masih kecil, tetapi dia juga mau belajar, mendengar apa kata Tuhan. Adik-adik tahu tadi tuh dalam pembacaan Alkitab itu Samuel dipanggil Samuel. Ternyata dia pikira itu Imam Eli ada panggil pada dia. Dia lari masuk di kamar di bait Allah, ada satu ruangan. Dia bilang, Bapak dia memanggil aku. Imam Eli bilang, nyanda Samuel, pergi jo balik tidur ngana. Adik-adik, dia balik lagi, dia tidur. Dia sudah tidur, tetapi ada lagi suara lagi memanggil, Samuel. Dia balik lagi. Bapak dia panggil pak kita. Nyanda Samuel, balik ulang di ngana tempat tidur. Nah adik-adik, ketiga kali juga begitu ada suara panggilan untuk Samuel. Dan saat itu juga itu Imam Eli berpikir, oh itu suara Tuhan yang ada panggil pas Samuel. Nah jadi adik-adik, itu Imam Eli bilang, kalau ada dengar panggil Samuel bilang, ya Bapak, jawab itu Tuhan ada panggil. Nah, pas ketiga kali dia panggil, ini Samuel jawab, ya Bapak, aku mendengar, berbicaralah, aku mendengar. Jadi adik-adik, ini Samuel sudah diajarkan bagaimana mendengar akan panggilan atau suara daripada Tuhan. Nah adik-adik dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa yang ada di sorga. Dia apa yang Bapa ada katakan pada dia, karena dia harus menderita, dia harus mati di kayu salib, tetapi dia bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa kita semua, termasuk Enci dan anak-anak sekalian yang adik-adik dan diberkati Tuhan. Jadi cerita pada pagi hari ini bagaimana kita diajarkan untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Kita diajarkan untuk taat pada Tuhan. Karena apa? Di dalam orang belajar Alkitab, di dalam membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan, orang belajar bagaimana ketaatan kepada orang tua. Taat kepada orang tua, orang juga taat kepada Tuhan. Begitu juga ini Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang bagaimana orang harus taat di dalam kehidupan orang. Biarpun orang masih kecil, tapi taat kepada Tuhan. Jadi cerita dari Samuel yang masih kecil ini mengingatkan kita supaya orang semua sebagai anak-anak yang selalu mendengar apa kata orang tua, apa kata Tuhan. Jadi di sini adalah ketaatan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mengerti adik-adik, boleh mau lakukan itu dengan orang mau dengaran kepada orang tua, sama dengan orang ada dengaran kepada Tuhan. Jadi orang belajar daripada Samuel yang masih kecil, dia taat kepada Tuhan. Itu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ayat hafalan untuk orang hafal sepanjang minggu ini, yaitu di dalam 1 Samuel 3 ayat 10b. 1 Samuel 3 ayat 10. Dan Samuel menjawab, berbicara sebab hambamu mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10b. Dan Samuel
menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu mendengar." 1 Samuel 3 ayat 10. Boleh mau hafal tuh? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua siapkan persembahan, para memberikan persembahan. Jadi sekali lagi Encik Mose ingat, itu persembahan. Kalau anak-anak yang mengikuti ibadah streaming, boleh itu persembahan bawa kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Dan nantinya guru sekolah minggu yang di kolom akan meneruskan kepada Bendahara Komisi Pelayan Anak Kemim Sentrum Manado. Kalau yang ingin tahu, DP nama Enci Serli Mamesa. Jadi adik-adik tolong kepada orang tua setelah ibadah, kalau boleh itu persembahan kumpul akang. Pak Enci-enci yang ada di kolom nanti diteruskan ke Bendahara Sekolah Minggu. Nah, untuk persembahan Tara mau menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan di pagi yang indah ini, Engkau boleh memimpin akan kehidupan kami, anak-anak-Mu, bersama dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Kami sudah boleh membaca Alkitab dan belajar dari sabda firman-Mu. Kami sudah boleh memuliakan akan nama-Mu, menyanyi bersama-sama, membesarkan akan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah kehidupan kami sebagai anak-anak. Biarpun kami masih kecil ya Tuhan, kami mau selalu dengar-dengaran kepada orang, terlebih ya Tuhan untuk dengar-dengaran kepada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sentrum Manado yang saat ini ya Tuhan mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit. Berilah ya Tuhan kesembuhan kepada mereka, supaya ya Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama untuk duduk bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Di dalam mereka akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah segala obat yang mereka pakai, berkatilah obat yang mereka minum ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami masih berdoa Tuhan,
guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Sentrum Manado yang senantiasa selalu mau melayani kami anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Apa yang menjadi rencana, cita-cita daripada guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, Engkau selalu berkati dan Engkau selalu lindungi akan kehidupan mereka. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu-minggu yang lalu kami boleh menerima hasil raport kami untuk naik kelas, dan juga ada yang sudah lulus dan sudah mendaftar di bangku SMP. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dapatkan dari hasil kerja daripada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, itu hanya karena kami meminta kepada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat sampai di lingkungan kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, lebih pada itu ya Tuhan, kami masih berdoa di dalam sekarang ini masa pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau mampu mengangkat segala virus-virus yang ada di muka bumi ini, lebih khusus yang ada di daerah kami Sulawesi Utara, Manado. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati akan daerah kami ini ya Tuhan, pemerintah maupun para pemuka agama, para pendeta, para guru agama, dan para pelayan khusus yang senantiasa Tuhan mengasihi mereka, yang senantiasa mereka juga mau membimbing kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami masih berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan peribadatan di rumah gereja pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua, baik guru-guru sekolah minggu, engkau sekolah minggu, dan juga saudara Alan yang senantiasa membantu kami Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati dia. Apa yang menjadi rencana cita-cita daripada saudara Alan Tuhan, Tuhan memberkati. Ini doa Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus dosa kami. Amin. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi, kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi, kabarkan Injilnya. Adik dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya adik-adik berdiri semua, kita akan menerima berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa,
jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, lihat gembira, aku anak sekolah minggu Gemilang. Ya, demikianlah anak-anak sekolah minggu. Ibadah kita di pagi ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dari anak sekalian. Terima kasih atas kesediaan memberi diri, beribadah bersama-sama. Satu yang Cik mau bilang, tetap stay di rumah. Jangan dulu keluar-keluar karena masih anak-anak. Sedangkan orang tua, kalau tidak perlu-perlu, jangan dulu keluar. Jadi untuk anak-anak, tetap mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker kalau mau keluar rumah. Rajin cuci tangan, dan yang paling utama tetap orang berdoa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang. Shalom.